semoga semuanya sehat ya. Hari ini adalah pertemuan pertama Ibu dengan kalian. Oleh karena itu, Ibu ingin berkenalan dahulu dengan kalian. Nama Ibu adalah Titis Fitra Rahmasari. Kalian bisa manggil Ibu Titis. Ibu adalah mahasiswi PPL dari Universitas Negeri Semarang yang akan mengajar kalian selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Kalian bisa memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan, dan asal kalian ya anak-anak. Tulis saja di grup WhatsApp ini. Ibu akan mencatat kehadiran kalian di grup WhatsApp ini. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan mengajari kalian tentang kemeja wanita dewasa. Kalian pasti sudah memiliki kemeja wanita, misalnya saja seragam sekolah yang biasa kalian kenakan. Kemeja wanita ini sudah dikenal masyarakat luas dan memiliki pangsa pasar yang bagus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa sih dan bagaimana cara membuat kemeja itu sendiri. Pada beberapa minggu ke depan, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat pola kemeja, memotong bahan, pressing, menjahit kemeja, sampai ke finishing. Selanjutnya, pengertian kemeja adalah salah satu jenis pakaian atasan yang menutupi bagian lengan, dada, bahu, berkerah dan menutupi tubuh sampai bagian perut. Biasanya dibuat menurut selera orang yang mengenakannya. Kadang bisa dibuat berlengan panjang, kadang juga berlengan pendek. Kita akan mengenal apa saja bagian-bagian kemeja. Yang pertama ada kerah atau collar. Kerah ini terdiri dari 2 bagian ya anak-anak. Yang pertama adalah board atau kaki kerah dan yang di luar adalah daun kerah. Yang kedua ada kancing atau button. Kancing yang digunakan biasanya berdiameter kurang lebih 1 cm dengan 2 atau 4 lubang. Yang ketiga ada belahan depan. Bagian ini diberi semacam pelapis yang terdiri dari bagian kanan untuk lubang kancing dan bagian kiri untuk bagian kancing itu sendiri. Yang keempat ada variasi biru. Pada kemeja model biasa, bagian ini diberi manset. Tapi karena kemeja wanita lebih variatif, maka sah-sah saja jika kalian ingin memberi variasi lain. Yang kelima ada lengan. Pada kemeja boleh memakai lengan pendek ataupun lengan panjang. Yang keenam ada badan depan kemeja. Badan depan kemeja ini tidak memiliki kukna. Dan yang terakhir adalah belahan di samping bawah kemeja. Belahan ini memiliki panjang sekitar 10 cm. Selanjutnya adalah ukuran yang akan kita pakai untuk membuat pola kemeja. Yang pertama ada lingkar badan. Lingkar badan diukur melingkar di bagian titik tertinggi dada wanita. Yang kedua lingkar pinggang, diukur melingkar pada bagian terkecil dari tubuh wanita. Yang ketiga adalah lingkar panggul. Lingkar panggul diukur dari titik tertinggi dari panggul wanita. Yang keempat adalah lingkar leher. Lingkar leher itu diukur dari tengkuk pada bagian belakang, melingkar ke depan menuju titik lekuk bagian depan. Yang kelima ada panjang bahu, diukur dari garis leher menuju garis lingkar kerongkongan. Yang keenam adalah panjang lengan, diukur dari titik kerongkongan tertinggi ke bawah sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya adalah tinggi panggul. Tinggi panggul diukur dari samping dari titik letak lingkar pinggang menuju titik letak lingkar panggul. Yang kedelapan adalah lebar muka. Cara menentukan letak lebar muka itu, yang pertama kita harus mengukur 3 cm ke bawah dari lekuk bawah leher. Setelah itu kita tarik garis ke kanan dan ke kiri di antara kedua kerongkongan. Yang kesembilan adalah panjang muka. Panjang muka diukur dari lekuk leher ke bawah menuju letak garis pinggang. Yang ke-10 adalah lebar punggung. Lebar punggung diukur dari tengkuk ke bawah sepanjang 8 cm. Lalu dari situ kita tarik garis ke kiri dan ke kanan
masing-masing menuju letak kerung lengan. Yang terakhir adalah panjang punggung. Panjang punggung diukur dari tengkuk leher belakang ke bawah menuju letak garis pinggang. Sampai sini paham ya anak-anak? Jadi kalian harus mendapatkan 11 ukuran tersebut sebelum kalian membuat pola dasar wanita dan juga pecah pola kemeja wanita. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kemeja. Ini adalah 4 hal yang harus kalian persiapkan sebelum kalian membuat kemeja. Yang pertama adalah menyiapkan bahan utama. Bahan utama kemeja itu biasanya adalah kain yang tidak berkilau. Misalnya saja kain katun, kain oxford, kain cambrai, denim, flanel, akrilik, kain drill, batik, dan lain-lain. Yang kedua adalah bahan pelapis. Jadi untuk mempertegas bentuk bagian-bagian tertentu pada kemeja, kita memerlukan bahan pelapis yang nantinya akan dipres pada kemeja. Bahan pelapis itu yang berada di kerah dan di manset dinamakan kain keras. Dan yang berada di belahan depan itu namanya vislin. Jika kalian ingin membuat kemeja yang memiliki saku, maka ujung sakunya juga kita harus beri vislin agar bentuknya lebih tegas. Yang ketiga adalah kancing baju. Kancing baju di tiap kemeja itu biasanya ada 6-7 buah kancing sesuai dengan panjang baju itu sendiri. Dan yang terakhir adalah benang jahit. Sampai sini paham ya anak-anak? Ibu lanjut. Yang selanjutnya, perbedaan kemeja pria dan wanita. Meskipun sama-sama kemeja, ada 3 perbedaan yang membedakan apakah itu kemeja wanita ataukah itu kemeja pria. Yang pertama, kita lihat tata letak kancingnya. Kancing kemeja wanita ada di sisi kiri, sedangkan pria ada di sisi kanan. Yang kedua adalah pola kemeja. Pola kemeja pria itu lebih simpel, karena bentuknya itu mempertegas dari bentuk badan pria. Jadi kebanyakan pola kemeja pria itu bentuknya lurus-lurus saja. Sedangkan pola kemeja wanita itu lebih rumit karena menekankan pada postur tubuh wanita agar terlihat lebih elegan. Dan yang terakhir adalah warna kemeja. Jadi kemeja wanita itu memiliki warna yang lebih variatif dan juga motif yang lebih beragam. Misalnya ada bentuk bunga-bunga, bentuk polkadot, dan lain-lain. Kalau kemeja pria itu motifnya lebih simpel, misalnya saja garis-garis, atau biasanya yang dipakai mereka adalah kemeja polos. Sampai sini paham ya anak-anak? Kita lanjut. Macam-macam variasi kemeja wanita modern. Nah, di era modern ini kita tentu menjumpai banyak dan beragam sekali model kemeja yang tersebar di pasaran. Kita dapat mengelompokkannya menjadi 3. Yang pertama ada kombinasi model. Jadi dari model kemeja awal kita dapat merubah bagian-bagian tertentu pada kemeja. Misalnya di bagian bawah kemeja seperti di gambar tersebut, diberi tali. Atau kita bisa juga variasikan bagian lengan, misalnya diberi lengan trompet atau lengan serut. Dan bisa juga kita beri variasi pada bagian dada ataupun bagian kerah. Dan yang kedua adalah kombinasi bahan. Seperti yang kita lihat di gambar tersebut, itu adalah bahan katun yang dikombinasikan dengan bahan brokat. Jadi kemeja wanita itu lebih bervariatif. Kita bisa menggunakan bahan apa saja untuk membuat kemeja. Dan yang terakhir adalah kombinasi warna. Kita dapat membuat model dengan berbagai macam warna, baik itu warna yang kontras ataupun warna-warna yang elegan lainnya. Jadi dari ketiga kombinasi ini kalian dapat membuat satu kemeja yang berbeda dari kemeja yang tersebar di pasaran. Kalian dapat menonjolkan ciri khas kemeja kalian sendiri dari kemeja
yang berada di pasaran. Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk minggu depan, kita akan pelajari tentang bagaimana cara membuat pola kemeja wanita dewasa. Oleh karena itu, kalian harus menyiapkan beberapa alat dan bahan seperti pola dan juga kertas, baik itu kertas payung ataupun kertas karton. Selanjutnya ada alat-alat membuat pola, yaitu pensil, penghapus, dan juga penggarisnya. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.